Pas aku kesini itu kalau nggak salah ada pembeli ya mas, ada pembeli yang istilahnya curhat. Ya, Kemarin-kemarin gacor tapi sekarang agak kendu ya, setelah dijemur terus ya. akhirnya liar. Nah itu emang proses yang perawatan yang salah menjemuri kesuwen atau seperti apa mas? Jadi gini mas, mungkin jadi kan dia memang waktu itu yang kesini itu pemula, benar-benar pemula itu kalau menurut saya, karena dia belum pernah pegang lovebird. Terus dia beli bahan, kepengen punya bahan jantan. Posisi dia ambil itu di saya, burung itu memang masih bahan mentah, jadi memang masih jemur kenceng, pakan kenceng. Itu 4 bulan di dia update terus, mas enak mas gacor gini-gini. Nah di saat dia gacor, jemurnya itu tidak dikurangi. Jadi mungkin burung itu dia tidak suka jemur kenceng atau gimana. Waktu awal kan dia untuk memacu birahi kan mas, Mungkin masih kenceng dulu. masih kenceng. Jadi kan kalau saya kan awalnya kenceng, kesininya kan dilihat burung ini bagus nggak, kuat nggak dijemur kenceng, terus dia lebih enak nggak dijemur kenceng. Terus kan dipilah-pilah, oh ini yang masih berani jemur kenceng, ini yang harus dikurangi. Nah di orangnya itu sampai 4 bulan itu full jemur kenceng, jadi jatuhnya kan kriak burung itu. Jadi memang lebih jeli dalam merawat bahan itu, kita harus lebih jeli. Awal mungkin iya kita jemur kenceng, makan kenceng karena untuk memacu birahinya dia biar lebih dominan. Nah untuk selanjutnya kan kita lihat burung ini jemur kenceng itu gimana sih. Kalau memang dia masih enak ya lanjut, tapi kan kalau jatuhnya kriak apa kan harus dikurangi. Kalau pakan mungkin tetap masih kenceng. Berarti nggak asal jemur kenceng. Iya. Awal mungkin rata lah kita pemeliharaan awal, oke. Nah, selanjutnya kita lihat karakter burung itu sendiri mas. Kan tidak semua burung mau dengan jemur kenceng. Itu juga banyak kan, kayak waktu itu saya punya ini jemur 10 menit, yang ini malah ada yang tanpa jemur kayak gitu kan mas. Jadi kita memang harus melihat karakter burung itu sendiri. Mungkin pas berarti jemur kenceng itu memang mungkin melihat ya mas, melihat itu mungkin dari bahan mentah banget ya, bahan mentah banget, mungkin jemur kenceng baru mulai kita lihat ini kuatnya seberapa gitu. Iya kalau saya kan gitu mas, jadi daripada misalnya saya punya bahan mentah 5, saya harus memperhatikan satu kan susah. Jadi dirata dulu, pakan kenceng jemur kenceng, kita lihat petalannya dari misalkan rentengan, kita lihat oh bun ini tambah gacor atau malah tidak gacor, dan disitu kan bisa dilihat. Kalau pakan biasanya nggak ngaruh, tapi jemur itu biasanya agak lebih sensitif. Jadi kalau memang burung tidak mau jemur kenceng, dijemur kenceng ya biasanya kriya. Seperti itu. Karena jenengan sendiri niteni nih, wah ini seumpama dari 5 burung ini ada yang nggak kuat jemur kenceng, itu niten ini dari polanya yang seperti apa? Kalau saya bukan pola mas, jadi setelah dijemur kan biasanya pisah bunyikan. Nah di situ biasanya terlihat. Gitu. Habis dijemur dicantol, kalau burung itu gacor enak berarti burung ini mau jemur kenceng. Tapi kalau setelah dijemur kenceng ditaruh dia nembak sekali terus kriya tidur atau apa, itu harus dikurangi. Oh dari situnya. Iya jadi kan burung kita lihat gacornya. Kalau saya di situ, dan beberapa kali yang saya punya seperti itu. Ada yang dijemur kenceng ditaruh nembak sekali udah tidur atau kriya, itu dikurangi sampai ada yang jemurnya cuma 10 menit 15 menit dia tambah enak. Ya, seperti itu. Berarti melihatnya itu setelah dijemurnya. Iya setelah dijemur dibunyikan kan kelihatan. Kalau di tingkah burung tidak pernah dijemur kan pasti tidak kuat. Tapi belum tentu dia tidak mau dengan jemur kenceng gitu loh mas. Karena mungkin dia belum terbiasa. Tapi kalau dari
setelah dijemur terus dibunyikan itu biasanya kelihatan burung ini yang Kelihatannya di situ. mau jemur kencang, ini yang enggak itu kelihatan. Berarti untuk penjemuran itu tadi mungkin dari awal pukul rata, setelah itu fasenya naik ya Mas? Iya. Fasenya naik harus dilihat ini burung kuatnya seberapa. Iya, jadi kan tetap kelihatan habis dijemur kan biasanya tetap dibunyikan Mas. Nah itu dilihat di situ. Oh ini enak jemur kencang dia gacor, berarti besok dijemur lagi. Oh yang ini kok nembak sekali dia tidur, berarti dia harus dikurangi. Berarti nggak bisa dipukul istilahnya ini seminggu nyoba segini gitu nggak bisa. Biasanya sih kalau saya kelihatan 2-3 hari udah kelihatan. Iya. Jadi kan ya jangan tahu sendiri kalau saya jemur kenceng itu kencengnya saya kayak apa jangan tahu lah. Itu keluar jam 8 masuk jam 2. Itu udah super kenceng kan Mas. Kadang ada jemur kenceng 1 jam 2 jam itu belum kenceng gitu loh kalau saya. Kalau saya memang awal keluar ekstrim gitu loh Mas. Jadi jam 8 masuk jam 2. Dia di situ. Oh ini kayak gini berarti dikurangi. Kurangilah katakanlah yang lain sampai jam 2 ini jam 12 sudah dipisah. Oh ini kok masih kayak gini lagi diturunkan lagi. Kalau saya lebih baik saya lihat atasnya dulu baru dikurangi daripada saya dari sedikit kelamaan prosesnya. Iya langsung sekalian gitu iya ya? digeber di atas dulu, dimaksimalkan dulu. Kalau memang dia tidak mau di paling atas dikurangi. Kalau saya seperti itu. Berarti kan istilahnya dari proses penjemuran itu tadi kita bisa tahu ini nanti porsinya dia jemurnya seberapa. Iya tadi kan ya? ketemuan Mas nanti misalnya dari 5 jam dia jatuhnya kok kriak diturunkan 4 jam 4 jam gimana dikurangi lagi sampai ketemu dia nanti di titik berapa dia nyamannya burung itu dengan jemur sekian, dia lebih gacor lebih enak itu kan nanti kelihatan. Setelah fase itu ya Mas, apakah nanti di dalam rumah itu harus disatukan sama bahan mentahnya itu apa disendirikan aja? Kalau saya masih renteng. Jadi posisi misa itu kan misalnya pagi keluar rentengan jemur terus pisah bunyikan. Biasanya kalau katakanlah masuk jam 10 dipisah jam 10 nanti jam 4 gitu sudah masuk rentengan lagi. Iya kalau saya seperti itulah. Nanti di saat dia lagunya udah enak udah berubah lah dari bahan awal terus burung itu juga lebih gacor, biasanya lah saya masuk di sangkar kotak sekat itu. Nah di situ kalau sudah masuk sangkar kotak sekat biasanya saya itu sudah jemurnya 2 hari sekali. Berarti tidak se ekstrim iya pas mentahnya. Karena burung yang jadi biasanya kan jemurnya udah sedikit Mas. Dan itu pun tidak langsung sedikit gitu, ada mungkin burung yang tanpa jemur bisa jadi gitu kan, ada itu juga pola perawatan. Tapi kalau saya memang dari awalnya seperti itu, pola pengurangannya nanti kalau sudah masuk sangkar kotak itu udah jemurnya dia 2 hari sekali sudah dikurangi ya. Tapi setelah masuk sangkar kotak itu pakannya masih kencang iya ya? Nanti mulai dikurangi setelah burung itu dapat pasangan. Jadi kan dia stabilnya udah pakai pasangan. Kalau takutnya saya misalnya burung masuk sangkar kotak jemurnya sudah berubah pakannya diturunkan bedanya drop. Gitu. Jantan kalau udah drop kan ngulang dari nol lagi Mas. Prosesnya lama lagi. Nah itu memakan waktu lagi. Soalnya kan kadang kalau istilah pemula pasti kan mikirnya pokoknya dijemur kenceng kan seperti itu. Entah nanti dari awal mungkin belinya agak lumayan tiba-tiba kriak banget. Iya jadi banyak tidur terus burung kurang gacor itu mungkin salah satunya di situ. Apalagi betina itu pun dia tidak semua mau dengan jemur kenceng kan. Jadi memang harus memilah di antara betina. Kalau saya fasenya harus seperti itu hampir sama. Soalnya betina yang tidak begitu kuat di jemur kenceng, kalau dipaksa jemur kenceng nanti jatuhnya sardot. Jadi over kan. Iya. Ini salah satu ilmu penjemuran yang mungkin nggak semua orang tahu kan Mas. Soalnya kan kebanyakan waton jemur tanpa tanpa memikirkan itu tadi akibatnya keterlaluan jemur kan jadi seperti apa. Tanpa kita lihat kondisi burung sebenarnya. Jadi mungkin kayak kasus yang kemarin jenengan ditanya itu yang orang beli ke sini kan. Itu harusnya dia udah dikurangi porsi jemurnya. Tapi masih dikenceng terus. Jadinya kayak gitu, banyak tidur, banyak ini. Kriak istilahnya. Iya, kriak. Biasanya seperti itu.